Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya, sudah istirahat, sudah ngopi-ngopi, sudah makan snack nih ya. Tadi pagi video pembelajaran sesi 1 ya. Sekarang kita akan video pembelajaran lagi sesi 2. Tadi pagi diperkenalkan oleh Pak Sulaiman bagaimana membuat video pembelajaran dengan aplikasi Prezi ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian dari Pak Haryanto bagaimana membuat video pembelajaran dengan aplikasi yang lain lagi. Kita lihat ya. Baik, silakan waktu kami berikan sepenuhnya Pak Haryanto untuk menyampaikan materi tentang bagaimana pembuatan video pembelajaran. Silakan Pak Har. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya slide saya sudah terlihat belum? Belum, sorry. Belum Pak. Saya screen dulu. Sudah terlihat? Oke, sudah sip. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali ini sesi yang terakhir. Jadi biasanya kalau sesi yang terakhir ini semangat karena udah terakhir, udah cepat-cepat kalau sekolah kan mau pulang nih. Ya, di kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan pembuatan video pembelajaran ya. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Sulaiman. Jadi terkait dengan pengantarnya mungkin tadi Pak Sulaiman sudah menyampaikan, jadi saya tidak perlu menyampaikan ulang terkait dengan apa yang harus dipersiapkan ketika membuat video pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan atau tepatnya ya dengan Bapak Ibu bagaimana membuat video pembelajaran dengan aplikasi yang berbeda ya. Barangkali mungkin Bapak Ibu juga pernah menggunakan aplikasi ini. Ya, saya kira tidak ada salahnya, mari kita saling berbagi, saling sharing. Bagi yang belum pernah, barangkali ini adalah hal yang baru yang mungkin Bapak Ibu bisa mencoba. Apakah nanti aplikasi ini lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan yang tadi, yang sebelumnya, atau aplikasi Prezi? Saya kira itu relatif. Ya. Relatif. Begitu juga terkait dengan fitur yang ada di dalam aplikasi nanti, itu apakah lebih bagus, lebih banyak, tentunya juga setiap aplikasi ada plus minusnya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Aplikasi yang akan sampaikan juga sifatnya free ya dan online dan free. Jadi Bapak Ibu harus siap-siap dengan kuota internetnya kalau menggunakan kuota. Ya. Tapi ini juga bisa versi desktop ya. Cuma desktop juga tetap harus terkoneksi ke internet. Jadi ada yang online-nya, ada yang berbasis webnya, web-based-nya, ada yang desktop based. Nah, dua-duanya sama harus terkoneksi ke internet. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Siap, alhamdulillah. Aplikasi apa yang akan kita bahas di sesi kedua ini? Nah, saya akan mencoba satu aplikasi namanya Flipcharm. Flipcharm.com. Nah, sebelum kita mencoba bagaimana membuat video menggunakan aplikasi ini,
ada baiknya mungkin saya sampaikan dulu beberapa hal terkait dengan aplikasi ini untuk memandu Bapak Ibu nanti ketika mau mencoba. Yang jelas aplikasi ini Bapak Ibu bisa menggunakan secara free, tetapi juga Bapak Ibu bisa secara berbayar kalau mau mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap. Next. Nah, jadi ketika Bapak Ibu masuk ke dalam URL clipchamp.com, Bapak Ibu akan ditampilkan dengan tampilan awal yang kurang lebih seperti ini tampilannya. Terkait dengan bahasa, mungkin nanti ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Saya kira tidak perlu dipermasalahkan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau mencoba gratis, bisa sana ada button coba gratis, atau Bapak Ibu bisa menggunakan tombol atau button masuk. Nah, setelah Bapak Ibu menekan tombol tadi, Bapak Ibu akan ditampilkan satu tampilan berikutnya, di mana tampilan ini Bapak Ibu akan diminta memilih profesi Bapak Ibu. Sebagai apa ketika membuat video ini. Nah, kemudian di sini juga sudah ada penjelasan sedikit terkait dengan Clipchamp ini, bahwa Clipchamp ini unlimited video creation. Tidak ada watermark-nya, kecuali kalau Bapak Ibu menggunakan fitur-fitur yang pro. Ya. Kemudian ada lebih dari 800.000 video dan audio, ada stop ya, video dan stop audio yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, terkait dengan mudahnya ya itu tadi relatif ya, nanti Bapak Ibu bisa bandingkan saja dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, setelah Bapak Ibu memilih salah satu profesi Bapak Ibu, di antara 5 jenis profesi ini, nah nanti Bapak Ibu akan ditampilkan slide berikutnya atau tampilan atau halaman berikutnya, yaitu untuk login. Ya, Bapak Ibu nanti bisa login menggunakan akun email Google, ya, bisa juga Facebook, bisa juga dengan Dropbox. Ya, tapi kalau membuat akun sendiri juga dipersilakan. Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya gunakan akun yang sudah ada saja, gunakan email, jadi tidak perlu lagi buat akun. Kecuali kalau Bapak Ibu nanti mau coba di tempat lain. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Setelah Bapak Ibu login ya. Nah, di sini ada bintang, itu artinya bahwa aplikasi ini memang menyediakan fitur-fitur yang berbayar. Nanti Bapak Ibu bisa lihat seperti apa contohnya yang berbayar dengan cara mengupgrade. Ya, ada biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian di sini ada template-template yang Bapak Ibu bisa gunakan. Ini banyak sekali. Kalau di scroll ke kanan itu akan banyak sekali. Bapak Ibu nanti bisa memilih salah satu template dan itu bisa diedit. Nah, bisa diedit. Nah, kemudian di sini ada tombol create video. Jadi kalau mau mulai membuat video, Bapak Ibu bisa mengklik tombol create video. Nah, create video. Nah, nanti video yang Bapak Ibu bisa buat itu ada dua. Nah, ada dua, yaitu menggunakan webcam, web kamera. Yang kedua dengan screen, artinya rekam layar. Nah, mungkin yang webcam mungkin fiturnya tidak terlalu banyak di sini. Kalau yang webcam, untuk yang screen ini mungkin bisa Bapak Ibu eksplorasi nanti. Ya. Tapi nanti kelebihan dari aplikasi ini,
apapun yang videonya itu bisa diedit, bisa digabungkan. Ya, mungkin aplikasi lain mungkin tidak seperti itu. Oke. Nah, fitur apa yang bisa Bapak Ibu gunakan? Oh, ini ada suara masuk. Bisa dibantu mematikan. Melukai orang yang dirawat akibat kebakaran. Profesional KPP di mana menyatakan biasanya bisa memenuhi. Halo? Sudah saya dengar? Sudah Pak Har. Lanjut, Pak. Sudah Pak. Baik. Ya, ada beberapa fitur yang Bapak Ibu bisa manfaatkan di dalam aplikasi ini. Yang pertama ini simbol plus. Simbol plus ini Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu mau memasukkan video dari file yang Bapak Ibu punya. Suaranya hilang, Pak. Ya, mohon maaf, tadi ada gangguan. Jadi, yang pertama fitur plus, ya, tanda plus ini kalau Bapak Ibu punya video atau punya gambar atau audio yang disimpan di dalam media penyimpanan yang lain, ada Dropbox, ada file Zoom juga bisa, ada Google Drive dan sebagainya. Bahkan dari handphone masih bisa. Kemudian ada My Media. My Media ini kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat video, kemudian Bapak Ibu menyisipkan media-media yang Bapak Ibu gunakan, nanti medianya akan muncul di sini. Ada video, ada audio, dan ada gambar. Nah, kemudian ada fitur record and read. Nah, di dalam aplikasi ini ada 3 cara yang Bapak Ibu bisa gunakan. Bapak Ibu bisa menggunakan webcam recording, jadi mereka melalui web kamera. Kemudian ada screen recording, itu merekam layar. Kemudian yang mungkin di aplikasi lain mungkin tidak ada, yaitu text to speech. Jadi kalau Bapak Ibu punya paparan video yang teksnya bahasa Inggris, tetapi Bapak Ibu kesulitan di dalam membaca teks itu, Bapak Ibu bisa dibantu dengan text to speech. Kemudian tadi ada template, ya, tampilannya sama dengan yang di awal di layar tadi. Kemudian ada fitur musik dan SFX. Nah, jadi ada beberapa fitur musik yang free yang Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian ada stop video. Nah, stop video juga ada yang free, ada yang berbayar. Nah, yang berbintang, yang ada gambar bintangnya itu yang berbayar. Nah, kalau ada tulisannya free itu bisa Bapak Ibu gunakan dan itu bisa diedit. Nah, tetapi di dalam video yang walaupun free ini, karena video ini ada videonya dan ada audionya, itu terkadang hanya videonya saja yang free, audionya harus bayar. Nanti itu bisa dipisahkan supaya tidak ada watermark-nya. Nah, jadi untuk menghilangkan watermark, maka Bapak Ibu harus menggunakan fitur-fitur yang 100% free. Kemudian ada stock image. Nah, ini gambar ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu di antaranya. Nah, kemudian ada fitur teks. Nah, fitur teks ini untuk membuat tulisan. Nah, di sini sebenarnya beberapa tadi sudah disampaikan di materi Frizi, barangkali ini sama, ada fitur-fitur teks yang Bapak Ibu bisa adopt dan bisa diedit.
Kemudian ada grafik. Nah, grafik ini bisa menampilkan beberapa gambar yang menarik. Misalnya, di antaranya adalah stiker. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan stiker di dalam video yang Bapak Ibu bisa buat. Nah, kemudian ini adalah fitur filter and transition, ini untuk transisi antar video. Jadi kalau Bapak Ibu punya beberapa video digabung, untuk perpindahan antar videonya itu bisa ada transisinya. Kalau di PowerPoint ada namanya slide transition. Kalau di sini kita gunakan ada transition menggunakan beberapa fitur gratis di sini. Nah, saya kira itu beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam membuat video menggunakan aplikasi ini. Oke. Setelah Bapak Ibu bagaimana cara login, kemudian masuk ke aplikasi, kemudian memahami fitur-fitur yang ada. Nah, nanti berikutnya bagaimana untuk membuat videonya. Oke. Ya, ada yang tanya materinya belum. Ya, emang belum, Pak, belum besar. Ya, mohon maaf, materinya belum sempat saya share di Zoom. Terima kasih. Oke, berikutnya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu akan membuat video, nah pilihannya nanti bisa ke template dulu bisa, atau bisa masuk ke record and create ya. Jadi tampilannya seperti ini untuk editingnya, untuk apa namanya, untuk bisa dilakukan untuk menggunakan edit video dan sebagainya. Nah, perlu saya jelaskan di sini, nanti di sini ada untitled video, ini untuk membuat nama video ya. Kalau yang ini untuk sinkronisasi dengan cloud, tapi ini kelihatannya berbayar, ada tanda bintangnya. Kemudian di sebelah kanan ada 16:9. Ini 16:9 ini untuk apa namanya, ukuran layarnya. Nanti ukurannya banyak jenis ya. Kalau untuk Instagram, untuk YouTube mungkin bisa berbeda-beda. Nanti bisa dipilih sini ukurannya. Kemudian di atas ada export. Export ini untuk merubah atau mendownload ya video kita ke dalam bentuk MP4 atau dalam bentuk GIF. Ya. Kemudian di sebelah kiri bawah, kalau yang ini saya kira nggak usah dijelaskan ya untuk menjalankan video. Yang ini adalah durasinya, durasi video yang kita buat. Nah, kemudian sebelah kiri ini untuk undo, redo ya, undo, redo. Nah, ini gunting ini untuk memotong video. Jadi kalau videonya mau dipotong, kemudian ada bagian-bagian yang harus dihapus, itu bisa menggunakan gunting. Kalau yang ini untuk menghapus gambar tempat sampah, yang sebelahnya adalah untuk menduplikat. Kemudian di sini ada plus, min, dan tanda panah bolak-balik, ini untuk zoom. Ya. Jadi menampilkan ukuran, menampilkan layar, tampilan layar membesar atau mengecil. Nah, nanti di bawah itu ada timeline. Nah, timeline ini nanti Bapak Ibu tinggal bisa isi dengan gambar, bisa isi dengan video, bisa isi dengan audio. Nah, caranya cukup dengan drag and drop. Jadi kalau di sini ada template, sana Bapak Ibu tinggal klik, geser, gitu kan. Bapak Ibu punya media yang sudah ada, Bapak Ibu tinggal klik, geser, baik audio maupun video. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini saya gunakan yang template-nya. Jadi di sini ada videonya, nah di sini ada audionya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan fitur template video,
Di dalamnya itu ada audionya, dipisah. Nah, jadi di sini tulisan free, itu belum tentu audionya free. Nah, biasanya kalau dia itu ada apa namanya, ada yang tidak free-nya, di sini ada tulisan watermark, ya. Jadi ada simbol merek dagang di sebelah kanan bawah. Nah, jadi nanti bisa ditarik ini dan bisa ditambahkan teks, jadi ditambahkan Mau ke Lembang, Bu ya? ya. Bisa di mute dulu mic-nya. Iya, jalanan yang ke Lembang kan? Bukan. Di Bandung mah Co-host, ayah boleh itu dibantu? tempat parkir perempuan Halo, segitunya. baik kita lanjutkan. Nah ini contoh tampilan video yang kita buat. Jadi kalau sudah nanti bisa tinggal dijalankan. Ini ada durasinya, ya. Kemudian ini adalah timeline-nya, ada teks, ada video, dan bisa juga audio. Nah, kemudian ada fitur lain untuk misalnya teks. Nah, teks ini fiturnya ada teks, transform, dan color. Jadi teks ini untuk merubah baik itu font, warna, ukuran, dan sebagainya. Dan ini kalau transform itu transformasi. Ya, untuk transformasi dari teksnya. Kemudian untuk warna, merubah warna. Nah, kemudian ini adalah fitur untuk editing videonya. Ada layout. Nah, layout ini bisa kita gunakan untuk menempatkan beberapa video atau kamera di dalam satu layar. Tapi ini adalah fitur yang berbayar ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar, di sini pojok kanan bawah ada video saya. Nah, itu adalah video yang terpisah dari aplikasi. Ya, ini bisa aplikasi ini bisa kita buat seperti itu, cuman fiturnya berbayar. Ada fitur transformasi sama, kemudian ada filter, kemudian ada menyesuaikan warna. Kalau fade ini untuk biasanya untuk pergantian antar kalau di PowerPoint namanya slide. Ini untuk mengatur kecepatan, speed. Kemudian berikutnya adalah, nah ini text to speech. Jadi Bapak Ibu kalau punya teks bahasa Inggris yang mau disisipkan ke dalam video Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu kesulitan di dalam membacanya gitu kan, takut salah, Bapak Ibu bisa menggunakan text to speech. Tinggal di copy saja teksnya di sini, Bapak Ibu tinggal pilih mau menggunakan suara siapa, itu langsung di-convert. Nanti bentuknya sudah video. Nah, videonya nanti bisa digabungkan dengan video yang Bapak Ibu buat. Jadi kalau Bapak Ibu membuat video menampilkan seperti PowerPoint itu, tapi tidak ada suara, tidak ada narasi. Nah, narasinya Bapak Ibu bisa buat kalau menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan ini. Kalau sudah nanti bisa di add to my media. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan video ini dalam bentuk MP4 misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih menu tadi export ya. Nanti ada pilihannya video atau bentuk GIF. Tetapi untuk yang versi free-nya itu hanya untuk resolusi 480. Untuk versi yang lebih bagusnya lagi itu harus berbayar. Nah, kemudian nanti di bawah juga ada fitur yang lainnya. Setelah itu nanti tinggal continue. Nah, setelah itu nanti videonya bisa di-download, bisa di-embedded, bisa juga nanti dibuat linknya. Diambil linknya ya. Oke. Nah, saya kira itu penjelasan singkat terkait dengan tutorial aplikasi Clipchamp.
Gimana Ibu Ani? Apa tanya jawab dulu apa langsung ke demo? Bapak Ibu ada yang mau langsung ditanyakan atau mungkin langsung Pak Haryanto mendemokan ya? Langsung demo aja Bu, Oke, jadi tinggal Bu. pertanyaannya. Ini kan tadi baru ini ya Bu ya, Bapak Ibu ya, baru gambaran menggunakan PowerPoint. Jadi mungkin Pak Haryanto bisa langsung mendemokan biar Bapak Ibu nanti mungkin bisa langsung praktek juga ya. Ya silakan Pak Haryanto. Kalau demo harus bareng-bareng ya, kalau sendirian nggak enak demo. Ya Ya, Pak, kalau demo biar sekaligus Bapak Ibu juga langsung praktek begitu ya. Ya, saya tutup dulu layarnya. Saya ganti layar. Sudah berubah layarnya, Bu? belum. Belum Pak Haryanto? Belum, Pak. Masih yang tadi? Ya, oke. Ditutup dulu. Sekarang ketersediaan bahan ajar bagi sekolah yang tidak ada dua-duanya tadi. Nah, praktek baik ini tingkatkan panjang Bentar ya, bentar. sasaran yang kita Screen. Share screen. Sudah kelihatan? Ya, sudah Pak Har. Oke, bentar, saya mau pindah layar. Oke, jadi Bapak Ibu tinggal tulis di atas ini. Ya. Mau pakai HTTPS boleh atau Hitam Pak, layarnya Pak Har, maaf tampilannya di share screen tadi udah kan? Belum? tadi sudah, tapi ketika berganti Pak Har berganti layar tadi kayaknya langsung berubah hitam nih. Bentar, saya ganti lagi kalau gitu. Udah kelihatan? Oke, sudah. Oke, Bapak Ibu nanti di atas di URL Bapak Ibu bisa menggunakan Chrome atau browser yang lain ya. Saya tidak mengharuskan harus pakai apa, tinggal disesuaikan. Kemudian nanti di atas ada tinggal ditulis ini clip clipchamp.com. Nah, jadi kalau /en berarti pakai bahasa Inggris. Kalau mau pakai bahasa Indonesia coba pakai belakangnya ID. Nah, kalau pakai the ID bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini tampilan awalnya.
Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin akan lebih dekat. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa klik masuk, ya. Nah, tanpa harus pakai akun. Nah, oh, saya tadi udah masuk dulu, jadi saya harus keluar dulu. Oke, mohon maaf, tadi saya coba ulang. Ya, jadi di sini di tampilan ini Bapak Ibu tinggal klik, kalau pakai Chrome ya atau Gmail, tinggal pilih mana akun yang pakai. Tinggal masukkan passwordnya. Itu klik login dulu ya, Pak? Oh enggak, tadi apa depannya? Ini masih gambar-gambar yang kura-kura, yang masih itu. Ya, di atas itu ada tombol apa namanya, coba gratis, dan sebelahnya itu. Oh, try for free, ya. Ya, sebelahnya. Hah? Klik masuk. Masuk. Pak. Ya, kalau bahasa Indonesia tulisannya masuk ya. Nggak ada, Pak, kalau yang bahasa Inggris, try for free aja. Langsung keluar ini kan, email-emailnya. Ada login, Bu. Ya, Ada boleh. kanan atas. Login, iya login ya. Ya, boleh, sama saja. Nah, silakan login dengan email supaya lebih cepat daripada buat akun dulu ya, kelamaan. Ya, kalau udah siang begini agak lama ya. Tadi malam saya nyobain kenceng banget. Halo, Bu Dasni, jangan dicoret-coret. Dah, oke. Kalau saya karena udah pernah, bisa langsung ke sini. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ada pilihan profesinya dulu ya. Tinggal milih aja. Oke. Nah, dari sini ini adalah template-template yang sudah ada. Yang di bawah itu adalah video-video yang pernah kita buat. Nah, kalau ingin membuat, kita klik create video. Nah, atau bisa menggunakan dua ini. Ya, bisa ini, oke. Nah, sekarang kita coba untuk merekam pakai yang sebelah kiri dulu, webcam. Ya, klik webcam. Oke. Jadi ini kalau menggunakan webcam. Jadi kalau Bapak Ibu mau merekam, ini gambar saya rekamannya berbayang karena saya menggunakan aplikasi lain. Kalau di komputer Bapak Ibu mungkin tidak berbayang. Artinya tidak ada gambar refleksinya ke belakangnya. Kalau yang rekam ini fiturnya tidak banyak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa merekam, ya bisa merekam video. Settingnya cuma untuk men-setting audio sama videonya saja. Nah, untuk merekamnya, Bapak Ibu cukup diklik tombol merah ini. Klik. Nah, setelah itu silahkan merekam. Ini. Ya. Ini. Mana ya? Ya. Kalau sudah selesai, tinggal diklik tombol yang gambar ungu kotak. Merekam.
kemudian kalau retake itu artinya kita merekam ulang. Retake itu artinya Bapak Ibu merekam ulang. Jadi yang tadi tidak disimpan. Kalau yang add to project itu nanti Bapak Ibu video rekamannya itu akan dimasukkan ke dalam project. Nah, sini. Ya. Nah, di sini ada perlu waktu ya karena tergantung jaringan dan tergantung komputernya. Nah, nanti di sini ini hasil rekaman kita. Nah, hasil rekaman kita itu tinggal masukkan ke timeline. Bapak Ibu tinggal geser ke sini. Ini ada tong sampah itu kalau mau dihapus. Kalau plus itu untuk masukkan ke timeline. Ya. Jadi tinggal klik plusnya. Nah, dia akan masuk ke timeline. Dari sini nanti bisa tinggal dicoba. Mereka. Apa sih itu? Kalau sudah selesai, tinggal diklik. Udah, oke. Lalu bagaimana kita nanti untuk mengeditnya nanti ya di materi yang lain. Yang jelas tadi adalah bagaimana merekam video menggunakan webcam. Kemudian hasil rekamannya itu nanti bisa dimasukkan ke video editor. Ya, setelah itu nanti mau ditambahkan apa, mau dikurangi silahkan. Ya. Bagaimana mengeditnya nanti di materi yang berikutnya. Sampai sini dulu, ada yang mau tanyakan? Atau gimana Bu Ani mekanismenya? Silakan Bapak Ibu jika ada yang mungkin itu tampilannya tadi agak ini ya Pak Har, numpuk-numpuk ya mungkin Bapak Ibu agak. Enggak, kalau di saya karena menggunakan aplikasi lain rekamannya. Jadi Iya. di komputer Bapak Ibu nanti enggak begitu. Terus ada suara-suara juga nih Pak, terdistorsi jadinya. Iya banyak, ada yang tadi beberapa yang tidak di-mute ya. Mohon diulang. Diulang saja mungkin Pak Har yang tadi pertama ya, yang Dari ngerekam dari webcam Pak. yang untuk pelan-pelan kayak tadi tuh pelan-pelan. Ya, oke. ya. Bapak Ibu mungkin bisa posisinya membuka semua ya, masuk dulu dari tadi aplikasinya ya. Ya, izin minum dulu. Ya, silakan Pak Har. Baik, kita ulang. Kita ulang dari Webcam Pak. ya, betul. Sebentar. Ini belum. Dari tampilan ini ya. Pak udah sampai itu Pak, sudah sampai. Iya, izin. Ya Pak, dari situ Pak. Ya, oke. Pertama kita klik webcam. Klik webcam. Klik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, jadi kalau webcamnya belum aktif bisa di setting. Nanti ada untuk setting kamera dan setting mikrofon. Kalau dua-duanya belum aktif ya silakan dipilih mana yang aktif. Nah, cuma itu settingannya tidak ada lagi. Nah, Settingnya di mana Pak? ini sebelah kiri. Ada.
Enggak? Warna ungu. Nggak ada, Pak. Ya kelihatan. Nggak ada, Pak. Ada Bu di kiri bawah. Oh, Ibu layarnya kekecilan kali, gulung ke atas. Enggak. Nggak bisa dong, Pak. Tuh. Ini sudah layarnya sudah besar, Pak. Ini, Ibu lihat nggak di Ibu tampilan lihat saya? di tampilan di depan dulu, Bu. Iya, ini kan nih tampilannya juga terlihat di saya. Tampilan screenshot Bapak ada, tapi di saya tidak ada, Pak. Oke, Yang kalau ada gitu, microphone and webcam access is denied. Please allow access in your browser oh, and setting. berarti mikrofon sama kameranya Ibu di ini apa namanya di Kamera sudah saya ini, Pak, sudah saya off. Kamera sudah saya off, Pak. enggak tombol setting ini ada enggak? Tidak ada. Tidak ada yang warna ungu itu, tidak ada, Pak. Oke, coba Ibu share screen bisa enggak? Oke, Tulisan webcamnya dipencet dulu Bu, baru nanti keluar. Iya sudah Bu. Sebentar, saya screen ya. Coba screen ya. Saya stop dulu screen-nya. Sudah, Bu. Ini Pak, kondisinya seperti ini. Terlihat tidak Pak? Ya, mikrofon dan webcam itu tidak bisa diakses, Ibu. Iya, dan ungunya pun tidak terlihat Pak. Oleh Zoom. Mungkin Ibu pakai ini. Apa ya? Ya, kan apa namanya? Karena dipakai Zoom, Pak, berarti. Tidak Pak. Sudah saya ini kan. Oh, mungkin saya yang tadi itu belum saya matikan ya. Yang materi Ibu, tadi itu. Di ujung pakai mic, Bu, ya enggak? Ya udah, oke. Itu artinya itu aja, Bu, ya. Saya kira penjelasannya. Nah, kalau Lanjut, Ibu pakai, Pak. biasanya di atasnya ada itunya. Ada apa namanya? Ada permintaan untuk akses. Oke, saya kira itu kasuistik ya. Nanti kalau tidak bisa, nanti bisa di... Mungkin saya karena masih pakai ini ya Pak, masih aktif ya. Materi yang Ya, tadi itu, video yang tadi. Video apa tuh tadi? Materi pertama itu mungkin. Belum saya matikan. Sebentar. Oke, di screen-nya di close dulu, Bu. Ya, siap. Ini yang Prezi-nya belum saya matikan, Pak. Oh iya. Oke. Tapi tetap Pak, udah saya matikan juga masih aja tuh Pak. Iya, masih dipakai. Ya baiklah Pak, lanjut aja. Mungkin di PC saya, di laptop saya yang bermasalah. Ya, lanjut Pak, waktu. Sampai di sini kita klik webcam, ya, kembali. Nah, nanti di sini kalau ada settingan yang tidak pas, terutama audio dan videonya nanti bisa disetting. Tampilan gambarnya tidak akan seperti tampilan di layar, karena saya menggunakan aplikasi lain, jadi gambarnya berbayang ke belakang. Kalau Ibu Bapak mungkin nggak seperti itu. Nah, di sini untuk merekam pakai webcam, itu cukup sederhana. Bapak Ibu tinggal klik aja tombol merah ini. Nah, klik tombol merah, dia akan menghitung mundur sampai 3. Itu baru akan merekam. Nah, tinggal Bapak Ibu silakan mau apa yang mau direkam, itu kan melalui webcam dan audio, barangkali untuk tutorial bisa. Kalau sudah, bisa ditutup dengan tombol kotak yang warna ungu. Setelah itu baru akan merekam. Oke, ini kan tampilannya. Oke. Kemudian sini ada 2 pilihan, retake recording, berarti Bapak Ibu nanti akan merekam ulang. Jadi yang tadi dihilangkan. Tapi kalau sudah oke dengan yang ini, Bapak Ibu tinggal add to project. Izin bertanya, Pak.
Ketika add to project, Bapak Ibu nanti akan dialihkan ke layar editor. Ya, nanti di sini ada nih. Jadi tergantung videonya, makin lama tentunya makin lama. Kalau videonya durasinya panjang berarti makin lama. Di sini ada pilihan gambar sampah, tempat sampah, dan plus. Kalau ini yang warna merah ini untuk menghapus. Kalau yang plus ini untuk memindahkan ke timeline. Klik. Nah, setelah itu nanti bisa dicoba. Karena mengedit gambar video ini, video edit mau ditambahin atau mau dipotong atau bagaimana. Kalau hasil videonya ada yang perlu dipotong ya itu nanti di materi berikutnya aja. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana merekamnya saja dulu. Sampai sini cukup? Ya, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Silakan, Pak, Ibu. kalau mau menampilkan PPT gimana Pak? PowerPoint atau apalah gitu gambar di video ini? Gimana Pak? Jadi nggak kita full muncul gitu Pak, kita munculkan slide-slide gitu. Tapi kita tetap bersuara. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang rekam layar. Ya, di materi berikutnya ada namanya merekam layar. Ini dulu udah selesai? Oke. Sampai merekam, Pak. Sudah sampai merekam. Ya. Artinya merekam ini udah bisa dipahami ya. Karena tidak terlalu banyak menunya. Iya. Nah, sekarang kita coba ke rekam layar. Saya kembali lagi ke menu awal. Jadi kalau mau merekam layar, Bapak Ibu bisa dari awal, dari depan. Nah, dari depan ini ada screen. Lagi screen. Oh, Ya, tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini dari menu create video juga bisa. Jadi sama aja. Jadi dari screen, ini klik yang screen sekarang. Ini ya ini. Ya. Klik. Jadi Bapak Ibu nanti bisa merekam layar. Jadi silakan Bapak Ibu nanti layarnya tampilkan PowerPoint-nya, kemudian Bapak Ibu rekam layarnya. Itu kalau menggunakan PowerPoint. Oh, ya. Jadi kalau web yang ini webcam yang tadi ya, bisa dari sini bisa. Kemudian kalau screen recording itu rekam layar. Nah, jadi caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik di sini ada tombol merah. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil? Kecil banget kok suaranya. Tadi gede. Jelas kok. Jelas Pak, jaringannya Ibu kali Bu. Jelas. Ya, kalau semuanya kecil berarti salah di saya. Gitu. Ya, oke. Jadi rekam layar Bapak Ibu tinggal klik yang merah ini di pojok kiri. Nah, durasinya mungkin lebih baik dari yang Prezi ya. Prezi kan 15 menit. Di sini ada sampai 30 menit. Di sini bisa 30 menit. Nah, Bapak Ibu tinggal klik sini. Pastikan nanti kalau ada audionya aktif ya, mic-nya. Nah, ketika klik sini, ini kalau di Bapak Ibu mungkin nggak ada pilihan ini, karena saya menggunakan dua layar. Jadi kalau entire screen, Bapak Ibu nanti akan rekam semua aktivitas di layar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan entire screen, maka Bapak Ibu upayakan di komputer Bapak Ibu jangan buka yang lain selain materi yang Bapak Ibu mau rekam. Jadi kalau Bapak Ibu buka PowerPoint, tapi buka juga WA, nah pada saat Bapak Ibu berpindah ke WA, itu WA-nya ikut kerekam. Atau berpindah ke mencari informasi di Google misalnya, maka dia akan ikut kerekam kalau entire screen. Nah, kalau Windows, itu hanya bagian tertentu. Jadi hanya pada aplikasi-aplikasi tertentu yang mau direkam.
ketika Bapak Ibu berpindah, pada saat mereka berpindah ke aplikasi lain tidak terekam. Kalau Chrome tab itu yang direkam adalah tab. Tab itu di dalam browser kan di atas ada beberapa tab yang Bapak Ibu buka ya. Nah, itu tab yang mana yang mau direkam. Di sini tulisannya Chrome tab karena saya menggunakan Chrome. Oke, misalnya saya gunakan entire screen. Screen-nya screen 2. Oke, share. Nah, maka ini lihat waktunya akan bergerak, berjalan terus sampai dengan waktunya selesai 30 menit kurang lebih. Nah, setiap aktivitas yang saya lakukan di layar ini, misalnya saya pindah ke sini ke tab yang berikutnya. Nah, nih kan. Kemudian saya balik lagi ke sini. Oke. Nah, kemudian saya misalnya berpindah ke PowerPoint. Ya, pindah ke PowerPoint gitu kan. Sebentar Pak, tadi kan ada tampilan layar, kemudian Windows sama tab Pak. Untuk yang tampilan PowerPoint-nya di mana Pak? Sebenarnya bisa entire, bisa window. Nah, ini kan saya menggunakan entire nih. Nah, ini PowerPoint-nya saya jalankan gitu kan. Ya. Nah, ini kan saya jalankan PowerPoint. Oh, gitu. Ya. Nah, ini kan saya jalankan PowerPoint. Nah, ini kan proses berjalan terus mereka. Ya. Oke. Sampai yang pertama tadi. Nah, jadi setiap slide bisa ya kan? Oke. Saya close lagi. Nah, sudah 1 menit 40 detik ya. Nah, kalau sudah tinggal diklik seperti biasa gambar kotak ungu, klik. Nah, kita lihat betul nggak tadi PowerPoint yang saya tayangkan terekam? Itu tuh iya, sama tuh lamar itu dulu. Iya, makanya bagaimana kan sekarang bisa PowerPoint. Coba nanti
Maaf, mic-nya ditutup tadi. Oke, jadi itu tadi hasil dari rekaman. Jadi ada pilihan retake, jadi sama untuk mengambil gambar ulang, merekam ulang. Kalau yang add to project itu nanti memasukkan ke dalam editor editing untuk editing video. Oke. Jadi nanti kalau ada video atau rekaman yang tidak perlu, maka nanti bisa dihapus. Atau kalau ada kurang, nanti bisa ditambah, bisa digabung dengan video yang lain. Oke, coba kita masukkan ke dalam project. Oke, nah nanti di sini hasil tadi rekamannya. Nah, seperti biasa, kalau warna merah itu untuk hapus, kalau yang plus untuk memasukkan ke timeline. Nanti kita bisa dicek, tes. Nah, Pak Har, maaf mau tanya. Dengan video tadi yang itu belum digabung berarti ya, video pertama? Video pertama kan udah dihapus, Pak. Oh enggak kan tadi kan yang video pertama kan suara, yang sekarang ini kan adalah PowerPoint. Itu nanti kalau digabung bisa? Karena dengan PowerPoint digabung bisa, Pak, ya bisa. Jadi kalau Bapak tadi kan misalnya PowerPoint-nya dalam slide-nya bahasa Inggris itu ya. Kemudian di tempat lain itu kan Pak maksudnya? Kan video itu kan pasti ada suara, ada gambar gitu Pak. Nah artinya kan apakah sekaligus tadi merekamnya apa dua tadi kan tadi yang video pertama kan suara merekam webcam gitu Pak, ada gambar kita. Nah terus habis itu kan menampilkan materi pelajaran ke anak-anak dengan PowerPoint tadi gitu Pak. Yang kedua kan rekam layar ya Pak. Yang rekam layar itu dengan audionya bisa. Berarti saat menampilkan PowerPoint kita sambil bicara gitu Pak ya? Ya, begitu. Tapi kalau audionya juga bisa. Ya. Baik Pak. Ya. Cuma kalau dipisahkan ngepasinnya agak susah ya. Antara video dengan audionya itu. Memang perlu ketelitian. Nah, jadi ini tadi bagaimana cara merekam. Merekam ada dua, merekam layar dan merekam menggunakan webcam. Nah, kalau sudah punya rekamannya, maka nanti masuk ke sini untuk diedit. Kita lakukan editing, ya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin saya pakai yang ini saja. Saya akan coba jelaskan beberapa hal terkait dengan editing video ini. Nah, di sini ada 16:9. 16:9 ini adalah untuk ukuran videonya. Nah, jadi kalau merubah ukuran videonya silahkan. Sesuai dengan keinginan. Nah, di sini ada penjelasannya sudah. Kalau widescreen itu untuk baik untuk YouTube atau FB cover. Kalau 9:16 ini untuk stories atau Instagram TV, video mobile, ya kan? Kalau 1:1 baik untuk Instagram dan sebagainya. Nanti di sini udah penjelasannya sama semacam advice ya, semacam saran ya. Oke. Jadi kalau mau dirubah silakan nanti. Ini tadi untuk menjalankan video. Nah, kemudian nanti di sini timeline-nya, di sini ada video. Nah, nanti kalau Bapak mau menambahkan audio bisa ditambahkan di sini. Nah, bisa juga nanti kita tambahkan teks.
Nah, sekarang misalnya kita akan menghapus ya, ada bagian-bagian video tertentu akan kita hapus. Nah, di sini kan di timeline tinggal dipilih, nah, ya bagian mana yang dihapus. Nah, nanti tempatkan ini, nah, misalnya di sini, tempatkan di sini, kemudian nanti digunting, split. Nah, sekarang videonya sudah terpisah. Ya. Oke. Nah, videonya terpisah dua. Nah, kalau ini mau dihapus, tinggal diklik, tinggal pilih delete. Jadi hilang. Jadi bagian-bagian yang tidak penting nanti Bapak Ibu bisa dihapus. Jadi misalnya sini, ini bagian sini kita mau hapus, nah, tinggal digeser sini. Nah, kemudian nanti pilih gunting, klik. Nah, sekarang videonya aku pisah. Maka bagian yang tidak perlu nanti bisa kita hapus. Itu. Oke, jelas ya. Kalau ini untuk menduplikat ya. Kalau ini kalau tidak jadi dibatalkan ya, undo. Ya. Kalau nggak jadi dihapus bisa di undo. Nah, kalau mau dihapus lagi tinggal delete. Oke. Berikutnya adalah kita coba tambahkan tulisan, teks. Klik sini tulisan. Nah, nanti tinggal dipilih. Kalau yang sudah jadi seperti ini, silakan dipilih. Pilih aja salah satu yang misalnya cukup menarik, yang misalnya ini. Nah, ya, usahakan yang free ya. Free. Oke. Jadi nanti tinggal ditarik aja ke sini. Nah. Nah, ini kalau kita jalankan dari awal, nah, tulisannya ada. Oke. Kalau mau diedit tulisannya tinggal diklik. Nah, sini ada teks. Nah, tinggal diganti tulisannya, kemudian fontnya, kemudian alignment-nya silahkan diganti. Misalnya saya ganti dengan fasilitasi pengembangan media. Oke, itu aja. Oke, kalau mau diganti fontnya misalnya yang aneh-aneh lah. Udah. Oke, nah sekarang sudah masuk sini. Jadi kalau mau dijalankan, nah, ya. Entire bisa window. Suara saya masuk. Nah, ini kita bisa perpanjang. Nah, ini untuk menentukan durasinya. Jadi kalau misalnya tadi kan pendek segini, berarti hanya beberapa detik munculnya. Kalau mau diperpanjang misalnya sampai dengan 0,5 detik sini. Maka nanti ketika dijalankan, nah, maka teksnya ini akan terus muncul sampai dengan durasi ini. Entire bisa, ya. Itu untuk yang teks ya. Kemudian ada transform. Kalau transform ini untuk posisi. Posisinya mau di mana? Kalau tadi kan di tengah-tengah. Nah, kalau mau ditempatkan di bawah, misalnya bawah ini, tinggal pindahkan aja ke bawah. Terus ukurannya kalau mau dikecilkan, dibesarkan, silahkan. Ya. Oke. Kita coba. Nah, sekarang tulisannya di bawah.
dan lebih kecil. Oke. Kemudian warna. Nah, kalau warna nanti bisa diganti, misalnya diganti dengan merah, gitu kan? Oke. Nah, jadi warna jadi merah. Kalau mau diganti yang lebih bagus, kalau warna sih tergantung ini ya. Semua warna bagus ya. Oke, semua warna bagus. Oke. Gimana Bapak Ibu? Terus bagaimana untuk proses memotong gambar atau video yang tidak perlu, kemudian menambahkan teks? Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada raise hand, Pak. Saya baca di... Ya saya Pak Syarif. Di chat dulu, di chat Pak dulu. Sarif, Pak. Live. Ya. Oh, di chat tidak ada. Pak Syarif Pak. Pak Sarif yang raise Silakan, hand, Pak Pak Sarif. Harun. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini saya masih agak ini tadi yang pertama saya sudah merekam nih Pak. Ya. Sudah merekam. Kemudian kalau saya mau menambahkan atau merubah tadi ke yang barusan dicontohkan itu, apakah saya di sini mengeklik tanda plus atau ulang dari depan gitu Pak? Kan pada saat selesai merekam, klik yang tombol kotak ungu tadi ya. 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 Nanti Bapak akan di dua pilihan, retake sama add to project. Ya, ya, yang sebelahnya. Ketika Ya, Bapak pilih yang sebelahnya, dia masuk ke sini, Pak. Dia masuk langsung ke sini. Nah, jadi nanti di menu media itu kan ada muncul ini. Tadi yang Bapak rekam. Ya. Nah, dari sini mau dimasukkan ke timeline, Bapak tinggal klik yang tanda ya. Sudah. itu. Sudah. Oke. Nah, kalau saya tadi mau ke pindah yang screen, berarti saya keluar dari awal ya? Iya, keluar lagi. Oh, baik. Tapi kalau mau langsung dari sini kan bisa, Pak, dari record nih. Oh, iya. Nah, ini ada menunya. Ya, jadi nanti setelah merekam pakai webcam, rekam screen, nanti Suaranya nggak jelas, Pak. Gimana, Pak? Suaranya nggak kedengeran. Ya. Jadi bisa Bapak balik kembali ke menu awal, bisa juga langsung dari sini. Oh Klik, iya. ya, record and create. Ya. Nah, kan ada pilihan 3 ini. Nah, jadi setelah rekam kamera pakai webcam bisa Oh, rekam ada screen tuh ya. ya. Iya, Nanti iya, ketika masuk ke sini nanti bisa nambah itu videonya. Baik. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang raise hand? Tadi dari Pak Maswani ya, Ibu Maswani apa Pak Maswani raise hand? Ibu Maswani ya, apa Bapak? Gimana? Ibu Maswani atau Bapak Maswani ini dari SDIT Said Naum, raise hand, silakan. Oh, tidak ada. Kalau tidaknya izin dia sama Bu. Jadi ya, Bapak ya? Oh, Bu, izin itu paling rasanya izin dia. Oh, rasanya izin. Ya, oke. Berarti tadi Pak Marsono ya yang sudah menyalakan. Iya, Bu. Ya, silakan Pak Tadi Marsono, kan saya monggo. sudah merekam yang audio Pak yang pakai webcam kamera Pak ya. Kemudian kan kameranya sekarang mati, saya pakai kedua ini. Kemudian saya langsung masuk ke record and create screen recording. Itu kan ada 3 pilihan. Seluruh layar, Windows sama Telegram. Saya pakai seluruh layar untuk yang PowerPoint ya Pak ya. PowerPoint saya tayangi itu sudah muncul rekam atau belum Pak ya? Kok saya nyarinya belum bisa.
saya udah masuk ke record kreatif, full screen recording, kemudian kan muncul 3 tampilan tuh, seluruh layar, Windows sama tab RAM. Saya seluruh layar, kemudian menampilkan PowerPoint. Ya. Itu udah kerekam atau belum, Pak? Saya belum tahu nih. Ya, Bapak udah mengklik rekodnya belum yang merah putar? Rekodnya di record yang kreatif, Pak ya? Bukan. Yang di mana, Pak? Coba saya klik screen kan. Ini kan ada ini nih. Yang bawah itu yang merah ya? Nah, Bapak udah klik belum? Kalau udah diklik nanti ini waktunya jalan. Oh, belum, Pak. Ya, kalau belum diklik tutup, Pak. Tapi ketutup, Pak. Atau mungkin tadi karena saya keluar dari yang kamera itu kali, Pak ya. Tutup saya. Jadi gambarnya nggak merah gitu. Oh gitu. Gambarnya apa? Kotak. Yang doang hanya gambar mic doang. Entar nggak bisa diklik, Pak. Tutup itu bagaimana? Gitu. Tadi kan ketika saya kamera itu udah coba buka bisa, kemudian retake kan bisa. Tapi kemudian kan kita mau coba pakai yang PowerPoint. Nah itu yang kamera merahnya itu tutup gitu, jadi kameranya mati gitu, Pak. Berarti pada saat merekam yang sebelumnya belum diklikkan? Ya sebelumnya sudah, Pak. Yang suara sudah. Yang suara 2 yang tampilan muka kita saja sudah. Nah. Oke, coba bisa di-share screen, Pak. Nah. Ini banyak Mbak ini enggak? Nih, maaf. Saya ini, Pak. Ini dulu tambah ya. Sebentar, Pak. Tapi ada bawah ada bandicam itu apa dipakai yang bawah itu, Pak, yang ditampilkan bawah itu, berat bawah itu. Itu beda lagi, Pak ya. Harusnya yang di kotak yang merah bawah itu, Pak, yang ada mix itu, Iya, Pak. kalau mereka yang merah, tapi saya belum bisa memastikan jawabannya karena saya belum lihat layarnya gitu. Iya, sudah, Pak. Saya juga lagi bingung. Artinya ketika udah memberikan PowerPoint kayaknya belum terekam gitu, karena merah bawah itu belum nyala gitu, Pak. Oh iya. Apa hilang apa enggak? Maksudnya tadi ketika kamera biasa bisa, karena saya mungkin matiin kali ya, matiin. Terus sebentar. Iya. Saya belum bisa menjawab dengan pasti gitu kan. Ya. Karena harus saya lihat kondisinya. Ya, baik, Pak. Nanti Bapak bisa chat ke saya di grup WA, kan ada nama saya. Ya, Pak, baik, Pak. Saya coba cek dulu, Pak ya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Saya lanjutkan. Oke, Pak Har masih melanjutkan pertanyaan atau masih ada yang lanjut materi dulu ya? Monggo, tergantung moderator yang ikut. Ya, ini materinya masih lanjut kan, Pak Har? Oh, masih ada. Ya. Oke, lanjut saja karena sudah 11.34. Mungkin nanti di akhir sesi aja kalau memang mau ada tanya jawab. Ya, baik. Jadi untuk editing tadi nambah teks sudah. Kalau nambah video tadi kan tinggal dari media ini tinggal nanti diseret ya. Kalau misalnya videonya tidak dibuat sekarang, misalnya videonya dibuatnya kemarin-kemarinnya gitu kan. Nah, tentunya kan video itu kan disimpan di dalam media. Nah, nanti Bapak atau Ibu bisa klik yang plus. Nanti tinggal diambil dari mana? Mau dari handphone kan, dari Zoom atau dari OneDrive atau Google Drive gitu kan? Bisa tinggal diambil dari sana. Oke. Kemudian kalau template itu untuk menambahkan template ya. Mungkin saya tidak perlu coba karena waktunya. Nah, nanti Bapak bisa coba aja. Kemudian sini ada music ya. Ya, kalau Bapak Ibu punya audio ya bisa dengan cara yang tadi. Kalau ini adalah audio yang sudah disiapkan ya. Jadi caranya nanti tinggal di klik. Nah, dia akan masuk ke dalam timeline. Nah, ya.
Tergantung kita nanti di posisi keberapa, di menit keberapa, di detik keberapa audio ini akan dibunyikan. Nah, tinggal digeser-geser. Oke, tinggal digeser, kemudian nanti seberapa lamanya nanti tinggal digeser ini. Jadi kalau ada rekaman PowerPoint tapi belum ada penjelasannya, nah penjelasannya direkam dengan media yang lain. Nah, itu nanti bisa digabung. Belum mandi, bangun tidur udah langsung megang laptop. Ya. Kemudian kalau audio toolnya di sini ada, di atas ada audio, ini untuk volume. Kemudian nanti di sini ada pad ini untuk semacam transisinya, ya, untuk transisinya. Kalau mau dicoba-coba. Nah, kemudian selain video, audio atau musik, ada juga video. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan video-video yang sudah ada. Nah, contohnya tadi yang di awal saya gunakan yang ini, yang di pojok kiri. Ini caranya sama, tinggal diklik ya, share. Dan itu nanti bisa diedit. Ya. Kemudian ada image. Nah, kalau mau nambahkan image atau gambar-gambar yang menarik, yang sesuai dengan konten dari videonya, ya bisa silahkan dipilih. Ada yang berbayar, ada yang juga yang free. Ya. Nah, kalau gambarnya punya sendiri, tidak di sini, ya tadi caranya sama, lewat tanda plus ini. Kemudian kalau teks tadi sudah, kemudian ada grafik. Nah, kalau grafik ini, salah satu contoh grafik itu adalah yang stiker ya. Jadi kalau Bapak Ibu menambahkan stiker misalnya, ini tulisannya apa? Oke, klik. Nah, sini ada nambahin stiker. Oke. Nah, jadi kalau kita jalankan nanti, nah, layar nih. Pokoknya saya jalankan. Ya, stiker, menambahkan stiker. Nah, kalau stiker di sini ada posisi layout. Nah, ini kita lihat di sini posisinya mau ditempatkan di mana stikernya. Ukurannya berapa? Nah, oke. Nah, kalau di sini ada tulisan watermark, nah itu artinya yang kita masukkan itu bayar ya, berbayar. Jadi kalau yang tidak free, di sini ada tulisan yang watermark atasnya. Jadi kalau mau menghilangkan watermarknya, Bapak Ibu gunakan fitur-fitur yang free semua atau yang Bapak Ibu buat sendiri. Gitu. Nah, satu aja, sedikit saja Bapak Ibu menggunakan fitur yang berbayar, maka nanti watermarknya akan muncul. Kemudian ada transform, ini kalau mau memutar, transformasi, mau flip, jadi mau flip itu kan mirroring ya, pencerminan. Kemudian ada filter untuk merubah warna jadi black and white dan sebagainya. Warna, oke. Merubah warna, kemudian merubah. Ini untuk semacam transisinya gitu kan. Kemudian sini ada untuk kecepatan, ya, tinggal dipilih. Itu untuk yang grafik. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir fiturnya adalah untuk yang ini transisi ya, fitur yang ini. Jadi misalnya gini, ini saya potong di sini. Nah, di sini saya potong, saya klik.
Ini saya potong. Nah, kemudian nanti di sini saya tambahkan transisi. Contoh aja yang ini. Ya. Di musiknya juga ikut kepotong. Kita berjalan mulus. Oke. Saya kira itu fitur-fitur yang tadi saya jelaskan di awal di PowerPoint terkait dengan bagaimana kita mengedit sebuah video. Oke. Gimana? Kita lanjut? Di kolom chat ada yang ini Pak Haryanto menanyakan, minta diulang untuk memasukkan PPT tadi. PPT. Oke. Berarti kalau PPT kita gunakan recordnya screen ya. Ini ya. Screen record. Oke. Ya. Nanti sini tampilannya seperti ini. Nah, sebelum klik merah, PPT-nya dulu kita tampilkan. PowerPoint-nya. Nah, ini PowerPoint-nya dulu, tampilkan. Saya pakai 2 layar agak ribet nih. Kan dulu. Kemudian kita pilih apa? Mau Windows atau entire screen? Ya, silakan. Misalnya kita pakai entire screen. Kemudian PPT-nya kita jalankan. Nah, ini kan PowerPoint-nya udah berjalan nih. Klik. Oke. Jalan. Tapi tadi kan sudah rekamannya sudah jalan. Oke, kalau sudah selesai. Nah, ini kita matikan rekamannya. Klik. Nah, kemudian kita jalankan. Oke. Kita add to project. Nah, dia akan masuk ke sini, menambah media yang sudah kita buat. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa pindahkan ke timeline untuk diedit. Jadi bagian-bagian yang tidak perlu nanti kita bisa buang. Oke, yang ini kita hapus, misalnya. Kita hapus. Audionya juga
hapus. Ya, nah, ini kita pindahkan sini. Ya, nah dari sini nanti kita bisa edit. Kalau bagian-bagian mana yang tidak mau kita hapus ya tinggal diedit sini. Ya kan, sini. Oh yang ini salah tadi videonya, maaf. Videonya yang ini. Nah, ini. Ya. Ya. Jadi tulisan fasilitasinya ini yang kuning tidak dihapus tadi, itu masih ada. Ya. Nah, jadi bagian-bagian yang mau dihapus, nah itu nanti kita bisa potong, ya. Jadi misalnya kita potong dari sini, kita pakai gunting, klik. Nah, lalu ini kita hapus. Maka sekarang yang masih ada adalah yang sudah dipotong. Oke. Ini ada berjalan nih. Tadi kan sudah Bu Ninik ya. Masih ada yang mau tanyakan Bu Ninik? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Masalahnya lebih dari yang kami tanyakan. Oke, nah fitur yang lainnya, ini kalau plus ini untuk zoom ya. Kalau memperbesar, ini mengecilkan. Ya. Tadi ini udah, terus yang belum, nah yang text to speech ya. Text to speech ini kalau Bapak Ibu mau membuat paparan bahasa Inggris ya, misalnya saya masukkan sini, saya cari dulu teksnya yang berbahasa Inggris. Jadi nanti teksnya, ya Bapak Ibu tinggal kopikan di sini, ya. Kemudian nanti di convert, nah convert ke jadi audio ya. Nah, dengan memilih siapa yang mau jadi modelnya. Jadi misalnya kalau ini kita klik. My warm and reassuring tone is great for connecting with viewers. Nah, suaranya seperti itu. Kalau yang laki-laki mungkin. Put my voice to your presentation if you're looking for a spirited, authentic narrative. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada teks yang mau kita kopikan sini. Nah, kemudian kita pilih siapa yang mau membacakan ini kan. Setelah itu nanti convert to speech. Nah, kemudian tinggal dijalankan. Related communication in languages other than English. Reference desk, serving as virtual librarians, Wikipedia volunteers tackle your question on a wide range of subjects. Site news, announcements, updates, articles, and press releases on Wikipedia and the Wikimedia Foundation. Oke, nah
Kalau ini mau kita gabungkan dengan video tadi, tinggal add to my media. Oke. Nah. Oke. Nah, kemudian nanti ini tinggal di audio. Nah, ini klik. Nah. Jadi ini tinggal digabungkan dengan video audio. Ya. Jadi ketika kita jalankan, oke. Ya, kita jalankan. Related communication in languages other than English. Jadi kalau di sini gambarnya paparan PowerPoint yang bahasa Inggris, nanti di bawah adalah audio. Site news, announcements, updates. Oke. Nah, jadi itu bagaimana fitur yang ada di dalam aplikasi Clipchamp ini, yang mungkin ada yang tidak ada di aplikasi lain, tapi juga mungkin di aplikasi lain ada, di sini tidak ada. Jadi masing-masing aplikasi punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Dengan siapa? Hidayatun. Ibu Hidayatun. Ini saya screen sudah ada 2 hasil screen, tapi kok di tayangan saya screen yang satu dengan screen yang lain tuh bergabung ya, Pak? Di satu baris. Iya, di satu layar itu. Jadinya yang tadinya hanya sekian detik gitu ya, menjadi 1 menit gitu. Karena tergabung dengan screen awal dengan yang screen yang kedua gitu, Pak. Itu cara memisahkannya bagaimana, Pak? Itu videonya ada 2 ya? Iya. Iya, kalau iya, Pak. jadi gabung, Bu. Seharusnya kalau dipisah gimana ya, Pak? Ini ya, Ibu ngerekamnya kan jadi 2 video kan? Iya. Iya. Jadi harus memulai dari awal lagi. Harus dari layar awal lagi ya, Pak, kalau mau membuat video yang berbeda. Iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau ya baik-baik, mau Pak. dipotong ini bisa. Kan di sini kelihatan nih batasnya sampai mana ya? Iya. Nanti tinggal dipotong aja. Oh, begitu. Ya, digeser batasnya mana baru dipotong. Klik. Kalau mau. Iya, baik-baik. Saya pikir dengan saya screen materi 1, lalu saya sudah selesai, lalu saya screen materi kedua gitu ya, PowerPoint kedua, itu akan terpisah. Ternyata tidak ya, Pak ya. Berarti kita harus dari awal lagi ya, Pak. Iya, tadi tidak di stop dulu ya, dilanjut. Tidak. Iya, kalau tidak dilanjut nyambung. Saya tadi hanya klik plus aja, klik tambah aja, tanda plus. Tambah plus yang ini? Iya, Pak. Ya, jadi intinya begini Bu, kalau Ibu ngerekam beberapa materi, tetapi setelah selesai rekaman pertama tidak di stop, maka itu akan nyambung. Nah, kalau mau dibuat beberapa video, berarti Ibu harus stop dulu, kembali ke awal, ngerekam lagi. Baik, Pak. Tapi kalau salah teknik. Kalau misalnya mau disambungin, nggak apa-apa, sambungin, nanti diedit sini bisa dipotong. Iya, baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, baik, sama-sama. Baik, Pak Haryanto ada di chat ya, Pak Solihin ya. Gimana Pak Solihin? Ada pertanyaan Pak Solihin. Text to speech-nya ada yang bahasa Indonesia atau tidak? Kemudian kalau audio bisa dipotong-potong apa tidak? Kalau audio bisa dipotong. Audio bisa dipotong, tapi kalau teks bahasa Indonesia saya belum menemukan. Sementara masih bahasa Inggris, karena kita lihat dari kalau teks bahasa Indonesia dimasukkan ke situ bisa, tapi tetap dia ngomongnya bahasa logatnya logat Inggris. Ya, bahasa Inggris ya. Contoh ini misalnya saya masukkan yang tulisan bahasa Indonesia ya. Masih ada waktu Bu Ani? Masih Pak.
kurang lebih 4 menit. Nanti kita menunggu Pak Wid ya Pak, sambil beliau akan menutup kegiatan. Iya. Ada tanya ntar Bu. Kita ada satu materi untuk menyimpan videonya belum? Oh ya, oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak, ini kan di akhir sesi ya. Tapi mungkin nanti ada banyak pengumuman juga yang mungkin akan kami sampaikan. Ya, saya coba kopikan teks bahasa Indonesianya. Saya kopikan teksnya. Kita ganti tadi laki-laki, sekarang perempuan. Isn't Juba Dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI Pengikapan Bahasa Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia ada hanya Republik Indonesia RI dalam negara daerah Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia. Oke, kedengaran kan Bapak Ibu? Ya. Tapi yang ngomong orang asing, jadi Lagi belajar bahasa Indonesia ya Pak. ya. Oke, baik. Terakhir barangkali saya bagaimana mengekspor filenya ya. Di pojok kanan atas sudah ekspor. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa ekspor ke video atau GIF. Kalau GIF itu biasanya video-video pendek yang biasa di medsos ya. Kemudian ini kalau video ini yang bisa kita gunakan untuk yang versi gratis yang 480. Jadi kalau yang ini bagus untuk demo, ini bagus untuk sosial media, ini bagus untuk streaming. Jadi karena nggak ada pilihan ya, pilihannya cuma ini yang gratisnya. Kemudian optimasinya kita hanya bisa pakai yang draft, yang high quality-nya nggak bisa karena harus berbayar. Ya. Kemudian tinggal klik continue. Nah, nanti di sini akan ada proses untuk convert. Ya. Kemudian di sini kalau ini kita aktifkan maka akan munculkan share-nya, apa namanya link. Nah, link untuk videonya tadi yang disimpan di aplikasinya. Oke. Jadi kalau mau di embedded bisa, ini ada embed-nya. Oke. Kalau mau di share ke WA juga bisa ada, mau ke email juga bisa. Ini ada linknya. Kalau mau di copy boleh di copy link. Nah, kemudian nanti kita tunggu ini sampai dengan proses 100% untuk convert-nya ya. Oke. Kemudian nanti di sini bisa disimpan di beberapa media seperti di Dropbox, Google Drive atau OneDrive bisa. Ya. Sambil menunggu ini sampai 100%. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada Pak. Pak Syarif. Ya, silakan Pak Syarif. Yang saya mau tanyakan ini Pak, tadi kan di situ ada stok video ya. Ya. Nah, stok video itu maksudnya apa ya? Apakah kita bisa juga mencari menambahkannya dari YouTube? Saya bisa misalnya gini, kalau kita memberikan satu materi kan kita butuh misalnya contoh-contoh yang terkait dengan kondisi sekarang lah misalnya. Kita mencari video yang lain gitu di YouTube. Mungkin kita dapat apa seperti itu atau bagaimana itu maksudnya Pak? Atau stoknya dari sananya Pak bagaimana? Karena kan stok kita sedang video buat itu adalah stok video yang disediakan oleh aplikasi Pak. Oh gitu ya. Ya, kalau Bapak menggunakan video YouTube, Bapak bisa download dulu, nanti dimasukkannya lewat tanda plus yang pojok kiri atas. Iya, iya. Kegunaannya stok video itu apa ya Pak? Karena kan kita sendiri sedang membuat video gitu. Ya, itu kan ada video-video untuk biasanya kan ada dalam video itu di depannya kan ada namanya apa ya?
openingnya. Openingnya, oh. Iya, Ada closingnya kan gitu. Iya, iya, iya. Mau pakai yang sudah ada di situ ya silahkan itu. Dan itu bisa diedit, Pak. Oh, iya, iya, iya. Iya. Baik, baik. Terima kasih. Oh iya, tambahan Pak. Ya, silakan. Kalau kita memasukkan logo gitu, misal logo sekolah. Ya. Bagaimana caranya itu? Tadi kan sudah kita gunakan image kan? Ada di menu ada image. Ini kalau saya back ke belakang nanti Iya, ya. saya ulang lagi dari awal. Iya, iya, iya. Ada namanya apa Pak tadi? Ya. Namanya apa namanya? Image, gambar. Oh, gambar ya. Ya, jadi kalau logonya itu tidak ada di aplikasi, ya Bapak Ibu bisa ditambahkan di tombol plusnya, Pak. Ya, jadi nanti bisa dimuat dulu ke medianya. Iya. Ya, baru nanti bisa dimasukkan ke timeline. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama, Pak. Silakan, ada bertanya lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Sambil nunggu 100% ini ya, Pak upload ya. Ya. Tapi kalau sudah mau ditutup ya monggo nggak apa-apa. Pak Widnya lagi izin sholat dulu, Pak. Jam 1? Enggak, lagi sholat sebentar aja kok. Ya. Jadi kita sambil ada beberapa yang mau diumumkan juga. Ya monggo, kalau ada diselingin dengan pengumuman boleh silakan. Oh begitu ya, sambil nunggu ini ya. Untuk materinya sudah selesai semua ya Pak Haryanto ya? Insya Allah sudah. Oke, sudah. Ya, tapi belum saya upload di Google Classroom ya, mohon maaf. Oh ya, oke. Jadi nanti Pak Haryanto juga akan menyampaikan materi berikut tugas ya Pak ya? Ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan atau masih ada, silakan. Ini sambil kebetulan menunggu masih 46%, apa-apa sambil berjalan ekspornya. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi saya sambil lihat juga hasil di Google Classroom ya, masih cukup banyak Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas, jadi nggak apa-apa Bu, walaupun sudah limit tenggat waktunya sudah lewat, kami tetap menunggu. Dari materi Pak Wid juga masih cukup banyak yang belum mengumpulkan ya. Kemudian berikutnya dari Pak Wid, pemanfaatan akun juga masih baru 106, masih ada masih separuh ya yang belum mengumpulkan juga. Begitu juga materi dari saya tentang rancangan, masih cukup banyak yang belum mengumpulkan, apalagi mungkin yang lain ya, karena video dan e-modul mungkin butuh waktu lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau dengan tadi materi Pak Sule, pembuatan video pembelajaran dengan Prezi, Pak Sule memberikan tenggat waktu sampai hari Rabu tanggal 2 Juni. Iya betul, 2 Juni ya. Hari Rabu 2 Juni, tanggal 1 tuh hari Selasa, tanggal 2 hari Rabu ya. Dengan waktunya sampai hari Rabu. Jadi Bapak Ibu kan selama mengikuti Zoom kemarin sudah mengisi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa sertifikat akan kami berikan Bapak Ibu mengikuti Zoom, kemudian juga menyerahkan tugas sesuai dengan masing-masing materi yang sudah disampaikan pada Google Classroom ya. Berarti ada 6 materi, maka 6-6-nya harus diserahkan tugas-tugasnya. Nah, jadi dari materi pertama materi Pak Widiatmo mengenai pemanfaatan akun ya, Bapak Ibu silakan tetap masih mencoba walaupun ada diberikan reportnya biasanya terlambat mengumpulkan begitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap ditunggu. Kami beri mungkin waktunya sekaligus saja Pak Har ya, video Pak Har juga sampai hari Rabu saja ya Pak. Boleh kalau mau. Ya. Jadi kita maksimalkan sampai hari Rabu, berarti kurang lebih seminggu ya. Ini kan hari Kamis, berarti kita berikan waktu kurang lebih 7 hari.
Jadi 7 hari kita maksimalkan, Bapak Ibu silakan memberikan tugas-tugasnya melalui Google Classroom, tugas-tugas yang belum diselesaikan, baik itu pemanfaatan akun, kemudian rancangan pembelajaran, kemudian juga materi buatinya tentang kolaborasi, dan juga pembuatan modul dan video Enggak, pas ini pembelajaran bukan ya. apa ini Ya, ijazah. silakan. Ijazah nanti banyak Bapak Ibu loh. sampaikan, dan seperti yang kebetulan saya sampaikan juga bahwa sebisa Mereka kan mungkin lu nggak di sini. materi yang disajikan atau konten pembelajaran disajikan itu sesuai dengan rancangan yang sudah Bapak Ibu susun gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu memang menyiapkannya modulnya materi apa atau KD yang dipilih, maka itu juga yang akan dibuatkan video maupun e-modulnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Biar nanti kita lihat sinerginya gitu ya antara rancangan dengan konten atau media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan masalah penugasannya Bapak Ibu. Yang penting penugasannya, karena masih banyak nih dari kemarin yang melalui Japri ya. Melalui Japri baik itu dari materinya akun, kemudian materi rancangan maupun sampai materi modul ya. Jadi ada beberapa yang ditanyakan. Yang jelas untuk materi pemanfaatan akun silahkan Bapak Ibu coba ya. Silahkan Bapak Ibu coba mengikuti petunjuk dari yang disampaikan oleh Pak Wid melalui slide-slide ada 15 kemarin ya. Untuk Ibu Marlina mohon maaf. Bu Ani, ya. Bu Ani maaf. Itu kan saya ngirim tugas telat. Apakah masih boleh mengirim tugas? Karena baru nyambung. Nggak apa-apa, disampaikan saja Bu. Tadi saya barusan sampaikan Bapak Ibu yang belum. Terima kasih ya Bu Ani. Ya, tetap mengumpulkan tugas ya Bapak Ibu ya. Walaupun tengah Ya, waktunya maklum sudah baru lewat. mulai belajar, jadi agak Ya, nggak apa-apa. loading-loadingnya agak lama. Izin Ya, bertanya terima Bu kasih Bu Ani. Ani. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya, silakan. Iya, silakan Ibu Nurul. Mengenai apa? Halo. Mengenai tugas, apakah harus saling berhubungan antara video, rencana belajar, ataukah boleh terpisah gitu? Iya, kami Maaf sih tadi salah. Iya. Apa enggak ini? Gimana? Ya, kami sih berharap nyambung ya Bu ya, berharapnya gitu ya, karena memang biar kelihatan gitu ya sinerginya antara rancangan, Ibu udah milih KD ini nih gitu ya di rancangan, maka itu yang mungkin nanti akan Bapak Ibu buatkan video pembelajarannya maupun e-modulnya gitu ya, sebisa mungkin relevan gitu ya Bu ya. Tapi kalau memang sekiranya tidak memungkinkan, gimana nih Pak Har dan tim? Kalau kami sih kemarin sepakat kalau bisa satu ini ya, maksudnya bisa satu kontennya itu nyambung gitu ya dengan kompetensi dasar yang Ibu pilih pada saat merancang. Jadi ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran kan kemarin saya katakan pilih salah satu KD, kemudian dari KD itu ketika mungkin cukup besar KD-nya, Bapak Ibu silakan mungkin pilih materi-materi yang submaterinya gitu ya. Dari submateri kan nggak perlu semua dibuatkan, hanya satu ya, satu video, satu modul. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa submaterinya yang bisa Bapak Ibu angkat, kemudian di situ nanti mana bagian yang pembelajaran yang terbimbing, mana yang pembelajaran yang tatap muka, yang mandiri ya. Nah, yang mandiri ini yang kita butuhkan untuk menjadi acuan pembuatan modul dan pembuatan video ya, karena kan yang mandiri yang nanti akan kita sajikan kepada siswa kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk yang materi terbimbing atau pembelajaran terbimbing, Bapak Ibu kan nanti akan menyampaikan baik secara tatap muka langsung maupun secara tatap maya, gitu ya. Kan di rancangan yang jelas membedakan antara mana pembelajaran terbimbingnya porsinya di mana, yang pembelajaran mandirinya di mana. Nah, ketika mandiri berarti yang dibutuhkan apa? Dibutuhkan konten gitu ya. Kontennya yaitu video atau e-modul yang kebetulan Bapak Ibu nanti akan susun. Gitu ya Bu ya, sebisa mungkin memang relevan gitu ya, biar kita juga bisa lihat kesinambungannya ya. Apalagi kan Ibu nanti di situ sudah menyebutkan penilaian, di rancangannya penilaiannya apa saja, sikap, bagaimana, keterampilan, pengetahuan. Nah, nanti akan terlihat di modul ya. Misalkan e-modulnya kan Bapak Ibu mungkin pasti akan menyebutkan di bagian modul ada bagian evaluasi atau latihan soal. Maka di sana akan terlihat soal-soal atau penilaian yang Bapak Ibu susun juga di e-modul. Itu ya. Itu Bu Nurul yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bu. Bu Ani maaf mau tanya. Iya, silakan Pak. Siapa nih? Pak Salihin apa Pak Isro?
Pak Isro, Bu. Oh iya Pak Isro, silakan Pak Maaf, Isro. saya baru Ya. sholat, jadi tadi nggak terlambat, ketinggalan, jadi kurang informasi. Oh iya. Kalau video itu berarti 2 ya, Bu? Iya Pak. Ya, karena biar mencoba ya Pak ya, dua-dua Ya, aplikasi yang sudah artinya kami. video yang dari Pak Sulaiman dengan video yang dari Pak Haryanto gitu ya, Bu? Iya, boleh. Oh. Ya. Jadi Bukan kita hanya cuma. satu, soalnya di GCR kan perintahnya baru ada 1, Bu, Oh iya. rumahnya. Iya, betul. Pak Haryanto tadi sampaikan, belum menyampaikan materi juga belum ya Pak Har ya? Pak Haryanto materinya belum diupload juga, tugasnya juga belum disampaikan. 2 ya Pak ya. Jadi kenapa? Karena memang kami ingin mencoba biar Bapak Ibu juga mencoba dua-duanya gitu ya. Nanti ketika untuk implementasi silakan Bapak Ibu merasa mana yang menurut Bapak Ibu lebih mudah disajikan atau lebih mudah disusun, tetapi mungkin tadi menurut Pak Haryanto kan memang pasti ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi gitu ya Pak ya. Nanti Bapak sendiri yang akan mengetahui gitu ya mana video yang pembuatan video yang bisa lebih mudah Bapak sajikan untuk materi-materi yang lain. Tapi untuk kali ini kami mohon memang untuk membuat 2 Pak ya, karena memang dengan 2 aplikasi yang berbeda. Sebenarnya kan mungkin dari materinya, contoh misalkan bahwa PPT-nya sama gitu kan boleh saja ya, tapi disajikan melalui Prezi dan juga disajikan melalui aplikasi Clipchamp ini. Gitu ya Pak ya, Pak Isro Baik, ya. Bu, terima kasih. Oke. Ya, biar mencoba, Bapak Ibu biar mencoba. Ini karena kalau tidak mencoba, nah itu. Tidak dipaksa, ini sekali lagi dipaksa. Kami paksa untuk mencoba. Dan mudah-mudahan ini juga manfaatnya Bapak Ibu yang akan merasakan. Gitu ya Pak ya. Ya Bu, boleh pastikan Bu. Iya, baik Pak. Oh, Pak Solihin, ya silakan Pak. Jadi ini kita hanya 1 kali pertemuan ya Bu ya? Untuk modul dan video segala macamnya itu ya? Iya, boleh Pak. Iya. Pokoknya untuk 1 pertemuan, betul. Jadi Ya, mungkin makanya- kalau KD kan mungkin ada beberapa IPK ya Pak ya, ada banyak indikator, mungkin Bapak pilih saja di 1 pertemuan itu Bapak menyajikan 2 indikator atau memang 1 indikator sudah cukup besar gitu ya ruang lingkupnya, atau memang Bapak mau mengkaitkan lebih dari 1, misalkan 2 IPK gitu kan dalam 1 tatap muka misalkan seperti itu. Ya. Intinya Bapak bayangkan modulnya ini kan juga akan 1 paket gitu ya dengan videonya gitu ya. Iya Pak ya, mudah-mudahan kurang lebih bisa dipahami. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Solihin. Ya, tadi saya nyambung lagi ya Pak ya. Untuk penilaian tadi mungkin kemarin Bu Dini juga sudah memberikan contoh di belakangnya kan juga sudah ada ya bentuk-bentuk penilaiannya gitu ya. Jadi kalau modul kan biasanya kami memang tidak memberikan sistematika secara secara ketat gitu ya harus apa saja isinya. Cuma memang memberikan gambaran yang kemarin sudah Bu Dini sampaikan contohnya. Intinya kalau di modul kan biasanya pasti ada semacam tujuan pembelajarannya apa gitu ya, kemudian uraian kegiatannya ya, karena ini adalah dibayangkan modul yang akan dibaca siswa dengan belajar mandiri atau belajar sendiri ya. Berarti kan Bapak Ibu berarti di dalam itu ada aktivitas pembelajaran ya, jadi ada tujuannya, aktivitas pembelajarannya seperti apa, kemudian yang jelas ada uraian materi ya, karena memang itu materi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Nah, kalau uraian materi mungkin ketika ada hal-hal yang perlu dipraktekkan gitu ya. Nah, itu berarti disampaikan juga di sana. Seperti kemarin kan Bu Dini ada langkah-langkah yang mungkin harus diselesaikan oleh siswa, maka silakan diberikan panduan atau petunjuk di sana ya. Atau kalau terakhir biasanya kami juga menyampaikan latihan soal atau penugasan begitu ya yang bisa Bapak Ibu sampaikan juga di modul. Jadi kalau untuk modul kurang lebih seperti itu sistematiknya, walaupun memang tidak kami buatkan seperti baku harus seperti ini gitu ya, tidak ya. Monggo silakan saja. Karena memang kalau modul-modul itu biasanya ada namanya gaya selingkung gitu ya dari masing-masing si pembuat modul. Oh, misalkan ada modul dari mana gitu ya, dari dari Kemdikbud tapi mungkin dari direktorat mana akhirnya bentuknya seperti ini. Jadi kami juga tidak membuat sistematika yang seperti apa bakunya, silakan saja, tetapi secara garis besar inti dari modul kan seperti itu ya. Ada tujuan pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajarannya, uraian materinya, dan mungkin ada penugasan atau latihan. Gitu ya Pak, Bapak Ibu? Kurang lebih untuk modul. Wah, ini Pak Wid udah gabung. Oh ya, oke. Pak Wid sudah gabung. Iya, silakan. Pak Haryanto sudah selesai ini atau masih ada yang mau di
Ini Ya, sudah selesai, baik. silakan Pak Har untuk closing statement sekalian. Jadi ini hasil akhirnya setelah tadi di convert bentuknya seperti ini dan langsung dia mendownload ya di bawah. Ini ada hasil videonya. Tapi kalau Bapak Ibu mau menyimpan di media yang lain, silakan save to your computer. Kemudian kalau mau membuat linknya ya nanti tinggal diklik di sini. Nanti di sini ada copy link untuk share video dan untuk embeddednya. Ya, saya kira itu materi terakhir dari saya. Langsung tutup ya Bu ya. Ya silakan closing statement-nya Pak, nanti akan ditutup oleh Pak Wid. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pembuatan video pembelajaran, di mana saya hanya menyampaikan alternatif. Barangkali Bapak Ibu sudah memiliki, sudah mencoba atau juga sudah belajar aplikasi-aplikasi lain terkait dengan pembuatan media pembelajaran ya. Video media pembelajaran. Barangkali dengan banyaknya atau beragamnya aplikasi yang ada, nanti Bapak Ibu bisa membandingkan satu dengan yang lain, di mana masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Saya kira yang menarik dari aplikasi ini adalah ada fasilitas untuk mengedit video ya, mengedit video yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika hasil video rekaman Bapak Ibu kurang pas, ada yang perlu ditambah dan dikurang. Mungkin itu sebagai penutup ya. Dan saya mohon maaf materinya belum saya upload di Google Classroom dan juga tugasnya. Mungkin setelah selesai materi ini nanti akan saya coba masukkan ke dalam Google Classroom ya. Saya kira itu. Barangkali selama materi saya ada hal-hal yang kurang pas, ada ucapan yang tidak berkenan, ada gestur tubuh yang tidak menyenangkan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Ani. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri applause dulu Bapak Ibu kepada Pak Haryanto atas materi pembuatan video pembelajaran dengan klip CAM ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Har, Bapak Ibu. Tadi untuk materi alhamdulillah sudah selesai ya. Kita sampaikan selama kurang lebih 4 hari ya, walaupun 3 hari yang kita lakukan video conference.